Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Lagani Tripelangi dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata dengan NIM 1415424084. Jadi sekarang saya sudah di Museum Basuki Abdullah. Alamatnya ini ada di Jalan Keuangan nomor 19, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Kenapa sih museum ini seperti rumah biasa pada umumnya dan kenapa berada di dalam komplek perumahan masyarakat biasa? Jadi karena dahulunya museum ini adalah rumah asli dari Pak Basuki Abdullah, sang maestro lukis Indonesia. Jadi beliau setelah meninggal dunia, beliau menulis wasiat bahwa rumah ini bisa dipakai untuk dijadikan museum, dan beliau juga mewariskan berbagai macam dan sangat banyak karya-karya beliau sendiri di dalam museum ini. Jadi di sebelah sini itu adalah rumah asli beliau, dan ini gedung baru yang dulunya adalah lahan kosong yang dijadikan gedung Museum Basuki Abdullah untuk perluasan. Selanjutnya, aksesibilitas yang saya pakai untuk menuju ke Museum Basuki Abdullah ini, saya mulai di halte busway Transjakarta Monas dengan menaiki koridor 1 arah Blok M. Lalu saya turun di halte busway Transjakarta Bundaran HI dan lanjut dengan MRT Bundaran HI Bank DKI. Setelah itu berhenti di stasiun Fatmawati. Dari stasiun Fatmawati ini sedikit jauh untuk sampai ke Museum Basuki Abdullah, jadi sedikit susah jika berjalan kaki. Kalian bisa melanjutkannya dengan cara memesan ojek online atau taksi. Museum Basuki Abdullah ini buka di hari Selasa hingga hari Minggu dengan jam operasional mulai dari jam 8 pagi hingga 4 sore. Dan untuk tiket masuknya sendiri 5.000 untuk warga negara Indonesia dan 25.000 untuk warga negara asing. Museum Basuki Abdullah ini dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan. Oke, sekarang saya sedang berdiri di gedung baru Museum Basuki Abdullah. Jadi ini tidak termasuk rumah Pak Basuki. Ini dulunya adalah lahan kosong yang dibangun karena perluasan Museum Basuki Abdullah. Di ruangan ini karya-karya yang ada di sini itu adalah hasil karya dari perlombaan melukis yang diadakan oleh Museum Basuki Abdullah. Jadi semua karya-karyanya dipajang di sini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lagi di ruangan gerakan non-blok. Jadi semua karya di sini langsung dilukis oleh Pak Basuki Abdullah. Waktu itu Pak Basuki Abdullah itu dimintai oleh Pak Soeharto untuk melukis kepala-kepala negara. Jadi di dalam ruangan ini ada sekitar 83 kepala negara yang dilukis oleh Pak Basuki Abdullah. Jadi di lukisan selanjutnya ini terdapat Bapak Abdullah Suryo Subroto, yang termasuk beliau ini adalah ayah kandung dari Pak Basuki Abdullah, dan di sebelahnya itu ada Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang termasuk dia adalah kakek kandungnya Pak Basuki Abdullah. Di sampingnya ini ada lukisan tante dan omnya dari Pak Basuki Abdullah. Kenapa di sini diberi nama ibu dan bapak? Karena mereka berdua dulu mengangkat Pak Basuki Abdullah sebagai anaknya. Jadi diberi nama ibu dan bapak. Selanjutnya ada koleksi baju dan aksesoris Pak Basuki Abdullah saat beliau menetap di Belanda. Lukisan ini adalah lukisan replika dari hasil perlombaan Pak Basuki Abdullah di Belanda. Oke, di sini nih ada lukisan yang dibuat oleh kakak dari Pak Basuki Abdullah. Ini lukisan pemandangan, dan di sampingnya itu ada lukisan potret diri Pak Basuki Abdullah sendiri. Dia ini membuat lukisan diri beliau sendiri dengan cara meletakkan cermin di depannya, dan beliau mulai melukis dirinya sendiri dari melihat cermin itu. Baiklah, bisa dilihat di belakang saya ini. Dulu ini adalah kamar dari istri Pak Basuki Abdullah yang sekarang beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan lukisan-lukisan yang mungkin tidak bisa dipajang karena kekurangan ruangan untuk meletakkan lukisan-lukisan itu. Selanjutnya ada kamar pribadi milik Pak Basuki Abdullah. Barang-barang di dalamnya masih barang-barang asli milik Pak Basuki Abdullah. Museum ini juga menyediakan huruf braille untuk penyandang tunanetra, dan museum ini menyediakan kursi roda untuk penyandang disabilitas. Fasilitas lain yang disediakan museum ini seperti ruang untuk ibu menyusui, lift, dan toilet. Di dalam Museum Basuki Abdullah ini juga menyediakan perpustakaan mini. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama Kak Vicky sebagai pengelola Museum Basuki Abdullah. Selamat siang Kak Vicky, sekarang apa kabar? Selamat siang, kabarnya baik.
Jadi di sini saya ingin melakukan wawancara mengenai manajemen dan cara pengelolaan Museum Basuki Abdullah. Jadi apakah Kak Vicky sudah lama bekerja di sini? Iya, saya sudah bekerja di sini kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Apa yang memotivasi Kak Vicky untuk bekerja menjadi pengelola di Museum Basuki Abdullah ini? Untuk Museum Basuki sendiri motivasinya adalah ini ya, karena kan museum itu sebagai bagian layanan publik atau bagian pelayanan masyarakat. Jadi motivasi saya kurang lebih untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pengunjung museum, untuk mendapatkan experience berkunjung yang maksimal. Baiklah, lalu bagaimana strategi manajemen dari Museum Basuki Abdullah agar menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke museum ini? Nah, untuk menarik minat wisatawan banyak ya. Untuk ke Museum Basuki Abdullah dengan beragam cara. Salah satunya pertama tentunya kita mengadakan program publik seperti pameran, kompetisi, workshop, pameran bersama, atau pameran umum dengan seniman lainnya seperti itu. Ada juga program yang sifatnya itu dari instansi, misalnya kita dengan dengan dinas pendidikan, dengan dinas perhubungan, gitu-gitu. Selanjutnya, bagaimana sih Museum Basuki Abdullah ini mengelola kapasitas dan arus pengunjung untuk menghindari overtourism yang dapat berdampak negatif pada pengalaman wisatawan dan juga lingkungan? Ya, itu menarik ya. Kita sih kemarin baru tuh salah satunya karena ada kegiatan pameran dari dosen-dosen seni DKV dari Universitas Indraprasta. Itu contoh kasusnya gitu. Itu pengunjung yang datang, misalnya contoh kasusnya kemarin ada pameran dari dosen DKV Universitas Indraprasta, itu jumlah pengunjungnya itu dari over capacity lah. Jadi dari pagi sampai sore tuh penuh terus. Itu kan salah satu penyebabnya karena memang dosen-dosen ini mahasiswanya pada datang semua gitu. Jadi menyikapi hal itu kita mau nggak mau kerjasama nih sama lingkungan, karena kan Museum Basuki Abdullah itu salah satu museum yang unik karena berlokasi di dalam perumahan. Kenapa lokasinya di dalam perumahan? Karena berawal dari surat wasiatnya Basuki Abdullah yang menjadikan rumahnya sebagai museum gitu. Itu pertama satu itu. Terus kedua, salah satunya harus di museum ini, Museum Basuki Abdullah kan ukurannya terbilang ruang pameran cukup terbatas. Jadi kita maksimalkan setiap ruangan itu tidak lebih dari 30 sampai 40 pengunjung agar bisa menikmati karya-karya dengan lebih kondusif gitu. Karena kalau lebih dari itu di dalam satu ruangan itu terlalu padat, terlalu sumpek, jadi yang ada lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak dempet-dempetannya seperti itu. Berarti dengan cara membatasi pengunjung bukan membatasi pengunjung harian, tetapi membatasi jumlah pengunjung yang masuk dalam satu sesinya jika terlalu banyak. Lalu gitu. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini sedikit sudah terjawab tadi ya. Itu apakah terdapat kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah atau komunitas lokal untuk meningkatkan kualitas museum ini? Tentu, Museum Basuki Abdullah itu sangat berkolaborasi dengan banyak pihak. Yang pertama itu pihak dengan lingkungan, yaitu lingkungan RW 05 di mana museum ini berada. Kita harus berkoordinasi dengan RW setempat karena kita berada di lokasi perumahan warga gitu. Terus juga sama Polsek Cilandak, lalu juga sama dinas dengan dinas pariwisata, terus juga dengan dinas pendidikan, dinas perhubungan, lalu juga kita sama komunitas-komunitas seniman maupun seniman personal maupun yang berkomunitas, kita juga jalin kerjasama gitu. Lalu juga kita karena sekarang di bawah unit Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan RI, kita juga bekerja sama dengan museum dan galeri di bawah naungan Museum dan Cagar Budaya. Salah satunya kemarin kita pameran bersama Galeri Nasional Indonesia seperti itu.
Lalu selanjutnya, bagaimana sih tanggapan Kak Vicky ini mengenai kebijakan diberlakukannya pajak 1,1%? Apakah itu berpengaruh terhadap harga tiket? Untuk harga tiket di Museum Basuki Abdullah sendiri itu tidak terlalu berpengaruh, karena mungkin Museum Basuki Abdullah kan kurang lebihnya mayoritas pendanaannya dari pemerintah itu sendiri gitu. Lalu juga sebelum peraturan itu berlaku, kita juga sudah menyesuaikan tarif lebih dahulu. Jadi pada 1 Agustus 2024 kemarin kita mengikuti peraturan dari Museum dan Cagar Budaya, di mana tarif pengunjung kita yang tadinya untuk anak-anak itu Rp1.000 kini menjadi Rp3.000, dan untuk pengunjung umum itu tadinya Rp2.000 lalu menjadi Rp5.000. Terus untuk pengunjung warga negara asing yang tadinya 10.000 menjadi Rp25.000 gitu. Baiklah, selanjutnya perubahan apa aja sih yang terjadi dalam destinasi dan bagaimana dampaknya bagi staf-staf Museum Basuki Abdullah ini? Terhadap destinasi, tentu dengan adanya makin banyaknya kolaborasi dari instansi, dari seniman, terus juga dari lingkungan maupun dari keseluruhan stakeholder Museum Basuki Abdullah, tentunya berpengaruh dengan skill atau kecakapan dari masing-masing staff. Jadi masing-masing staff mau nggak mau kita harus memiliki upgrade atau peningkatan skill. Misalnya yang tadinya hanya pemanduan saja, nanti dilibatkan dalam misalnya konservasi, atau pemanduan nanti dilibatkan dalam misalnya dia tiketing atau apa segala macam. Jadi karena personil atau staff kita juga terbatas, jadi kita harus memaksimalkan sumber daya yang ada dengan mengupgrade kapasitas diri, karena itu untuk melancarkan pelayanan publiknya tersebut. Baiklah. Lalu di dalam destinasi ini apakah ada keberagaman latar belakang pegawai seperti mungkin suku, ras, agama maupun keberagaman latar belakang sosial dan budaya? Terus bagaimana cara beradaptasi dengan hal tersebut agar tetap menjaga toleransi terhadap sesama? Oke. Untuk keberagaman latar belakang tentu sangat beragam ya. Maksudnya karena kan kita di sini instansi, kita tidak memilih karyawan siapa yang masuk ke sini, tapi karyawan yang masuk ke sini adalah karyawan terpilih gitu. Jadi ada yang dari proses seleksi entah CPNS, entah PPNPN seperti itu. Jadi memang ada proses seleksinya. Jadi latar belakangnya pun beragam. Ada yang misalnya aslinya dari Pulau Jawa, ada yang aslinya dari Papua juga ada. Terus jadi tapi itu bukan tujuan utama kami. Tujuan utama kami tentu bukan keberagaman itu sendiri, tapi menciptakan suasana yang tetap toleransi segala macam seperti itu. Contohnya misalnya karyawan yang memiliki hari raya di bulan Desember atau Natal ini tentu diprioritaskan untuk liburan di hari raya mereka, untuk cuti, misalnya cuti. Jadi mereka prioritas cuti di mereka nih yang prioritas duluan, selebihnya baru karyawan-karyawan lain yang boleh cuti gitu. Baiklah. Selanjutnya itu kan di sini banyak sekali karya-karya hasil dari orang-orang kan Kak. Lalu bagaimana sih cara museum ini menentukan prioritas dalam perencanaan program dan pameran? Oke. Bagaimana caranya museum ini memprioritaskan program dan pameran? Pertama mesti saya jelasin mungkin ini ya. Museum Basuki Abdullah ini sejarahnya dulu terbentuk oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2001, 25 September tahun 2001. Ini harus dicek lagi ya, 25 September tahun 2001 oleh Pak I Gede Ardika waktu itu. Jadi di mana Pak Basuki itu sebelum meninggal memang sudah menulis nih di surat wasiat apa saja yang diserahkan untuk pemerintah agar dijadikan museum. Nah, ibarat museum ini nih jadi kepanjangan tangannya Pak Basuki nih untuk melanjutkan visinya sebagai seniman agar karya-karyanya bisa dinikmati. Nah, dari situ tentunya, pertanyaannya apa tadi? Bagaimana museum menentukan prioritas? Nah, dari visi misi itu kenapa ada ruang pameran yang baru, ada yang lama? Karena
aslinya tadinya museumnya itu rumahnya Pak Basuki doang nih. Akhirnya ada perluasan tahun 2016, rumah tetangganya diresmikan juga menjadi perluasan Museum Basuki Abdullah. Nah, jadi ada dua tipe pameran di sini, ada pameran tetap dan pameran temporer. Di mana pameran tetap itu menampilkan atau menghasilkan karya-karyanya Pak Basuki Abdullah, entah itu dalam bentuk buku-buku yang dia miliki, koleksi wayang yang dia miliki, atau lukisan-lukisan yang dia miliki. Nah, yang kedua ini namanya ruang pamer temporer atau ruang publik, di mana di situ semua komunitas semua komunitas seniman atau siapapun yang ingin berpameran bisa berpameran di situ. Nah, dari situlah kita beranjak gimana prioritasnya, tentu dengan kurasi atau asesmen dari museum dan cagar budaya. Gimana nih, misalnya kita mau tahun depan kan kita punya Museum Basuki Abdullah punya kegiatan rutin. Ada kegiatan rutin, ada non rutin. Kegiatan rutin tahunan misalnya lomba atau kompetisi dan workshop. Misalnya kayak tahun ini ada namanya Basuki Abdullah Art Award 5. Itu program rutin kami yang tiap 2 tahunan akan menjadi program unggulan untuk menjaring seniman muda di Indonesia untuk melanjutkan visi dan misi Basuki Abdullah. Nah, misalnya program non rutinnya apa? Kayak misalnya pameran dari seniman-seniman atau komunitas-komunitas. Nah, itu kita untuk memprioritaskan itu, kita perlu juga namanya kajian. Jadi sebelum mereka dipamer ini, kita seleksi dulu nih, apakah pameran ini cocok dengan Museum Basuki Abdullah atau enggak gitu. Jadi menentukannya program publik bukanlah dari karyanya, tapi dari konsep masing-masing acara tersebut gitu. Baiklah. Lalu tuh bagaimana sih cara museum ini membangun tim yang solid untuk keberlangsungan operasional Museum Basuki Abdullah? Untuk membangun tim yang solid itu banyak yang beragam. Misalnya kalau yang ASN itu punya kalau yang PNS itu punya ASN atau PNS itu yang punya yang namanya sistem merit, di mana mereka bisa mendapatkan apresiasi atau penghargaan lebih atas hal-hal yang dilakukannya terhadap tempat kerjanya atau museum, seperti credit point lah kalau mungkin di mahasiswa ya. Nah, seperti itu. Lalu juga untuk memotivasi tim yang solid ini, kita mau nggak mau, karena kita timnya sedikit, harus lebih kompak, harus lebih merangkul semuanya. Jadi entah dari stakeholder, dari satpam, dari OB, dari staf karyawan hingga orang pusat. Karena kan kita balik lagi kita di bawahnya Kementerian Kebudayaan, Museum dan Cagar Budaya tersebut. Jadi paling itu aja sih, kita harus tetap menghargai satu sama lain. Jadi misalnya yang satu sedang cuti atau tentu kan harus tetap ada yang menghandle kerjaannya seperti itu. Kak, pertanyaan selanjutnya mungkin tadi udah sedikit terjawab ya. Mungkin Kak Vicky ada yang menambahkan. Jadi pertanyaannya itu bagaimana museum mengapresiasi kontribusi karyawan atau sukarelawan di Museum Basuki Abdullah ini? Ya paling sama aja sih ya. Tadi itu sistem merit pertama, terus juga karyawan yang lebih lebih capable atau lebih aktif tentu akan biasanya dijadikan untuk ketua-ketua kegiatan seperti itu, untuk dipercaya menjadi leader dari proyek tersebut. Misalnya ada kegiatan kelas menggambar atau kegiatan workshop melukis atau kegiatan pameran bersama SD Pangudi Luhur itu misalnya gitu. Jadi kemungkinan TIC untuk masing-masing acara itu beda-beda agar setiap orang tetap bisa upgrade skill gitu. Jadi menjadikan itu motivasi untuk mereka belajar, menjadikan itu motivasi untuk mereka berkembang, sehingga ntar mereka bisa lanjut karir atau jadi lebih mudah gitu. Baiklah, terima kasih Kak. Lalu strategi apa sih yang digunakan oleh museum ini untuk tetap relevan di tengah persaingan dan perubahan teknologi? Ya, nah itu untuk menjawab itu kita menilas balik, ada yang namanya lomba. Tahun kemarin kita mengadakan lomba kategori SD, SMP, SMA itu tentang melukis pewarna alami. Gimana caranya kita kembali kepada pewarna alami. Nah, terus ada lagi tahun ini yang agak beda banget dari lomba sebelumnya, yaitu Basuki Abdullah Art Award 5. Itu temanya bebas, tidak ada tema kompetisi pada umumnya. Jadi kompetisinya bebas, seniman menunjukkan
karya terbaiknya. Nah, disitulah kita melihat ternyata isu-isu terkini tuh banyak seperti isu kesehatan mental, isu alienasi, isu tentang kritik sosial dan sebagainya macamnya. Mereka banyak seniman-seniman ini menggunakan yang namanya teknologi dalam berkarya, entah itu artificial teknologi, entah itu teknologi projection mapping, entah itu teknologi visual AI generated lainnya. Jadi itu salah satu teknologi yang dikembangkan oleh seniman-seniman itu dalam pameran itu. Nah, kalau di Museum Basuki Abdullah sendiri karena ingin terus memodernisasi, tentu kita juga mengembangkan diri. Misalnya kita mempunyai namanya semenjak COVID itu pameran virtual kita punya. Jadi di website kita bisa mengunjungi Museum Basuki Abdullah melalui pameran virtual tersebut gitu. Terus juga kita punya beberapa bukan virtualisasi, digitalisasi. Misalnya kita keluar masuk barang seperti lukisan yang dipamerkan yang masuk storage yang mana itu beberapa sudah ada yang melalui proses digitalisasi. Jadi kita nyarinya gampang. Oh, lukisan ini sekarang adanya di storage A, B, C, D atau lagi dipamerin kita tahu gitu. Atau lagi dipinjam untuk pameran di mana kita tahu gitu. Baiklah, ini udah masuk ke pertanyaan terakhir sih Kak. Jadi pertanyaan terakhir itu adalah apa sih tantangan terbesar Kak Vicky dan sebagai pengelola Museum Basuki Abdullah dan mungkin staf-staf di Museum Basuki Abdullah ini, gimana caranya Kak Vicky dan staf-staf lain itu mengatasi itu? Oke. Tantangan terbesar. Oke, mungkin dari satu dari sisi pengunjung ya. Museum Basuki Abdullah ini tergolong minim parkiran. Jadi untuk parkiran kendaraan motor itu masih bisa dibilang muat beberapa belas atau beberapa puluh. Sedangkan untuk parkiran mobil sendiri kita harus parkir di depan museum karena kita di dalam tidak memiliki parkiran. Bahkan kalau kadang ada event yang gede pun kita mau nggak mau menumpang di sepanjang jalan ini ataupun di masjid di depan karena makanya itu kita butuh kolaborasi terhadap lingkungan RW 05 ini. Terus kendala lainnya seperti hal-hal yang tidak terduga karena kan misalkan entah dari faktor cuaca, entah dari apa, kan ini namanya museum mengkoleksi beragam benda seni dari Basuki Abdullah. Kadang-kadang kayak misalnya hal-hal tidak teringinkan, kita pernah lemari-lemari tempat penyimpanan lukisan Basuki Abdullah itu diserang rayap. Nah itu kita evakuasi, kita lakukan penelitian apa yang diserang. Oh, untungnya nggak sampai ke lukisannya, hanya di rak-raknya. Akhirnya kita memanggil tim konservasi dan juga tim pemusnahan hewan, pest control tuh apa ya bahasa Indonesia? Pest tuh ya pokoknya hewan hama-hama rayap dan sebagainya macamnya. Lalu juga tantangan terbesarnya adalah lainnya, misalnya setiap orang di Museum Basuki Abdullah atau setiap staf memang diwajibkan secara nggak langsung diwajibkan untuk bisa memandu pengunjung yang masuk, karena sewaktu-waktu mereka ditugaskan untuk piket terhadap kunjungan, mereka bisa menjelaskan kepada pengunjung tentang Museum Basuki Abdullah gitu. Jadi itu memang karena kan setiap orang memiliki standar standar daya tangkap atau daya sampai yang berbeda. Jadi memang kita masih melatih karyawan di bagian situ. Baiklah, terima kasih Kak Vicky telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara pengelolaan dan cara manage Museum Basuki Abdullah ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih telah menjawab Kak Vicky dan terima kasih atas sudah meluangkan waktunya. Sama-sama.